Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Jihad Bapak Ustaz Budi beserta seluruh pengurus yang kami hormati dan kami mengagumi, para sesepuh dan tim sepuh, para kiai, para asatidz, Bapak Ibu, rekan-rekan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana beribadah dan kemudian mengkaji, memilih dan membaca tafsir Al-Quran karya Al-Imam Muhammad Sayyid Tontowi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Wasit Al-Quran Al-Karim, dan kita memilih masih bersama surat Al-Isra. Di pertemuan yang lalu kita telah mengetahui ketetapan Allah bagi Bani Israel, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk Bani Israel fil kitab, wa qadayna ila Bani Israel fil kitabi. Alkitab di sini maksudnya adalah kitab Taurat. Allah menetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab Taurat, karena dulu Quran belum ada, jadi Quran belum diturunkan, dan Nabi juga belum lahir dulu sekali. Di dalam kitab Taurat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Bani Israel, la tufsiduna fil ardi marratain. Kalian wahai Bani Israel pasti benar-benar akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian pasti nanti akan menyombongkan diri dengan sesombong-sombongnya. Ini ketetapan Allah yang termaktub dalam kitab Taurat, bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan berkuasa. Bani Israel berkuasa, tapi dengan kekuasaannya ini bukan malah mensyukuri, tapi justru menyombongkan diri. Idza jaa wa'du lahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Kedatang janji pertama, artinya ketika melakukan kerusakan yang pertama itu ada hukuman, ada hukuman. Jadi ketika melakukan pengerusakan yang pertama dan kesombongan yang pertama, Allah kirimkan hamba-hamba kami kirimkan hamba-hamba kami uli ba'si syadid, yang gagah, tajasu filal diyar, dan mengitari wilayah-wilayah itu, mengalahkan mereka. Jika melakukan pengerusakan pertama, berkuasa dan aniaya, maka kami kirimkan utusan hamba-hamba kami untuk menghancurkan mereka. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji untuk hukuman itu betul-betul terlaksana. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwal wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Mungkin dulu Bapak Ibu yang ada kopi silakan.
Jadi pengerusakan Bani Israel yang pertama kali itu dikirim seseorang serta rombongannya yang mengalahkan mereka. Namanya Jalut dan tentara-tentaranya. Jalut itu diceritakan juga di surat Al-Baqarah di akhir-akhir juz 2 ya, terkait dengan Jalut dan tentaranya ini. Memang gagah betul. Jalut itu kuat, tentaranya hebat. Dikirim oleh Allah untuk mengalahkan mereka Bani Israel. Kemudian umaradadana lakumul karrata alaihi. Kemudian kami kembalikan lagi kemenangan kepada mereka, pada kalian. Mereka di sini kalian yang disebut di ayat 4 tadi. Kalian artinya Bani Israel. Jadi kami berikan kepada kalian wahai Bani Israel al-karrata alaihim, giliran lagi, giliran menang lagi, giliran di atas lagi. Jadi memang kan hidup itu siklus begitu. Kadang di atas, kadang di bawah, nanti atas lagi, bawah lagi. Tadinya kaya, termiskin, nanti kaya lagi, miskin lagi. Ya kan, minggu lalu senang, besoknya sedih, besoknya lagi senang lagi. Hari ini senang lagi, besoknya senang lagi, nanti bulan depan sedih lagi. Jadi kami kembalikan, kami berikan lagi kepada kalian giliran, artinya giliran menang, giliran senang, giliran berkuasa. Wa amdadnakum bi amwal, dan kami anugerahi lagi kalian harta yang banyak. Setelah kemarin itu dihancurkan oleh Jalut dan tentaranya, hartanya dirampas, orang-orangnya dibunuh habis, disisakan paling dikit. Sekarang kami kasih giliran lagi kepada kalian. Kalian menang, kalian berkuasa, kami kasih harta lagi banyak. Fa'amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami kasih keturunan lagi yang banyak kalian. Faja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kalian banyak pengikutnya, banyak orangnya. Makmur lagi, berkuasa lagi. In ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu sebenarnya akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha, jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu nimpa kepada kalian sebenarnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala cerita nih tentang Bani Israel, mereka membuat kerusakan, nanti dikalahkan, habis itu kasih giliran lagi, berkuasa lagi. Ini sebenarnya ingin memberitahu kepada kita sunnatullah yang berlaku di muka bumi. Sunnatullah, kalau bahasa kita itu hukum alam. Orang itu gak pernah ada ruginya berbuat baik. Buat baik itu pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka tidak akan pernah rugi orang yang berbuat baik. Walaupun banyak orang yang nyinyir, terus karena mantan yang jahat, yang baik aja banyak musuh sekarang. Ya, tapi kita tetap memegang prinsip bahwa tidak ada ruang di usia saya ini untuk berbuat buruk. Tidak ada ruang pada diri saya dan usia saya untuk berbuat buruk. Semuanya berbuat baik.
apalagi kan usianya tua ya, ngapain lagi berbuat buruk kan? Ya kalau ya, saya nggak tahu ya pikiran orang tua karena saya belum begitu tua gitu. Biasanya kalau orang yang udah tua betul itu, ibu saya lah ya, ibu saya itu pikirannya udah akhirat aja udah. Jadi memang orientasinya udah orientasi akhirat. Semua urusan itu udah gak kepikir, akhirat aja udah. Yang penting berbuat baik, ibadah. Sampai anak-anaknya, "Mak, ini rumah kok, ini kita betulin ya." Lah yang penting gak bocor lah, udahlah. Jadi udah yang lain-lain itu apalagi materi atau apa udah gak kepikir kan. Yang penting pikirannya plong, tenang, ibadah enak, udah itu aja yang kepikir. Begitu Pak ya. Rata-rata itu umumnya orang yang sudah tua dan lanjut itu seperti itu. Kalau ada orang tua apalagi yang udah renta mikirnya mau berbuat jahat, berarti kan problem. Bukan berarti yang muda boleh berbuat jahat, enggak ya. Berbuat baik itu semua artinya lintas usia semua. Tapi kalau orang udah lanjut itu udah kayaknya berbuat jahat itu udah nggak ada ruang. Jadi kepalanya itu yang ada hanya berbuat baik, apapun juga. Nanti kalau udah tua renta ada pikiran berbuat buruk atau jahat, berarti kan tua-tua lagi. Makin tua makin. Mudah-mudahan orang tua kita di sini baik-baik semua. Amin bersama. Jadi sebenarnya ingin menegaskan sunnatullah ini. Cerita Bani Israil panjang lebar itu ingin menceritakan, ingin menegaskan bahwa sunnatullah, hukum alam yang berlaku di muka bumi adalah kalau berbuat baik, kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau berbuat jahat, jahatnya itu akan nemplok ke dirinya sendiri. Kalau bahasa orang awam itu hukum karma. Kalau berbuat buruk kan kembali. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Jadi ketika Allah berikan kemenangan, tadinya kan kalah sama Jalut, kemudian Allah kasih giliran lagi untuk menang, untuk sejahtera, untuk berkuasa. Akhirnya Allah berikan pemimpin yang luar biasa bagi Bani Israel, sebagaimana diceritakan di ayat yang lain di surat Al-Baqarah di akhir juz 2. Allah Subhanahu wa taala angkat Talut. Talut ini ya orang biasa sih sebenarnya, bukan keturunan raja, bukan keturunan orang hebat, orang biasa lah. Tapi diangkat jadi raja, jadi pemimpin. Akhirnya kan banyak dari kalangan Bani Israel ini merasa kok orang rendah, orang biasa kok diangkat jadi pemimpin. Gimana ceritanya? Talut, orang biasa diangkat jadi pemimpin. Ini gimana? Ini banyak yang bertanya-tanya. Dari kalangan Bani Israel ada juga yang protes. Janganlah. Yang diangkat jadi raja, jadi pemimpin itu yang memang ada darah biru. Kalau dilihat ini darahnya biru. Kalau darahnya biasa, jangan. Ini juga ditegaskan ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan betul
Oh, urusan pemimpin ini bukan urusan keturunan. Makanya alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Talut ini jadi pemimpin itu karena Talut punya bastatan fil ilmi wal jism. Ilmunya luas, fisiknya hebat, fisiknya kuat. Inilah pemimpin. Ini pemimpin itu secara fisik itu nggak letoy, tapi gagah. Apalagi mau perang, pemimpin tuh gitu. Jadi ilmunya banyak, sehingga dia punya strategi. Ya kan kalau ada masalah apapun, solusi ini nggak bisa. Ketika nggak bisa, dia bisa nyari solusi lagi. Karena pinter, cerdas. Jadi pemimpin itu mesti kuat badannya dan mesti cerdas otaknya. Jadi kalau ada masalah apapun selesai di tangan dia. Itu pemimpin. Jadi pemimpin nggak ngerti apa-apa. Ada masalah, ntar dulu ya, ntar nyampe kapan? Orang udah mau mati, solusinya ntar. Ini yang perlu. Maka Al-Quran di surat Al-Baqarah akhir-akhir juz 2 itu Allah masih tahu kalau ngangkat pemimpin itu yang ilmunya banyak sehingga bisa menelurkan solusi-solusi bahkan yang belum pernah ada sekalipun. Yang kedua, badannya kuat, gagah, tidak letoy, nggak lemesan, jalan dikit udah ngap. Nah, ini ternyata betul-betul top. Nah, kalau baca Quran tuh melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, memang itu solusi itu. Talut ini walaupun orang biasa, tapi dia cerdas. Solusinya banyak. Mau ngadepi Jalut yang gagah itu, yang pasukannya gagah betul. Ini kalau nggak orang gagah juga nggak bisa. Dan kalau orang nggak punya strategi yang hebat itu nggak bisa. Maka walaupun Talut ini biasa saja, tapi dia pintar, ilmunya banyak, badannya gagah kuat, jadi begini. Maka kemudian di bawah Talut inilah Bani Israel menang lagi. Walaupun memang ngadepi Jalut ini kan ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri-ngeri sedap. Tapi Talut ini tidak mau orang yang tidak punya integritas. Makanya kan seleksinya luar biasa. Yang ikut perang bersama saya adalah orang-orang yang punya integritas. Makanya hukum alam itu nyeleksi. Yang berkualitas dia akan dipilih. Itu seleksi alam. Yang gak berkualitas akan nyingkir dengan sendirinya. Dan ternyata betul, seleksi alam itu luar biasa. Yang ikut bersama Talut untuk melawan Jalut itu kan dikit betul. Sedikit dari sedikit. Itu kan sedikit betul. Makanya ketika berhadapan dengan Jalut ini yang sedikit dari sedikit itu juga ketika hadap-hadapan itu di dalam hatinya juga ada rasa cemas. Tapi kemudian karena berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berdoa, afrigh alaina sabran. Karena ngadepin Jalut, afrigh alaina sabran.
Ya Allah ya Tuhan kami, siramkan kesabaran dalam diri kami. Artinya kalau Afrik itu kan diguyur betul, guyurkan kesabaran. Kalau sabar itu bisa divisualisasikan, itu kayak air terjun gede. Pokoknya guyurkan air terjun kesabaran itu dalam diriku, karena melihat Jalut itu udah gede betul lah, kayak gunung. Ini orang kecil ngadepin gunung, itu kan kalau nggak kesabarannya seluruh dirinya itu nggak bisa. Yang sedikit ini memantapkan hatinya dan berdoa kepada Allah, ya Allah guyurkan kesabaran kepada diri kami untuk melawan Jalut. Dan apa yang terjadi? Talut menang. Dan yang membunuh Jalut adalah Daud alaihi salam. Nabi Daud masih muda, itu yang membunuh Jalut. Kan nabi-nabi itu kan banyak dari kalangan Bani Israel ya. Yakub, Yusuf, Musa, kemudian Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Isa, itu dari kalangan Bani Israel semuanya. Setelah keturunan Nabi Ibrahim itu semuanya dari kalangan Bani Israel. Hanya dari Arab itu satu, Nabi Muhammad. Jadi Jalut ini mati di tangan siapa? Daud alaihissalam. Akhirnya kemenangan diraih oleh Bani Israel. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnahum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Ini kan luar biasa betul nih. Kami kembalikan kepada kalian giliran menang berkuasa, yaitu di tangan siapa? Talut dan Daud alaihissalam. Akhirnya lama bersama Talut, Daud dan Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman melanjutkan. Nabi Sulaiman ini kan anaknya Nabi Daud, ya, melanjutkan kuasaannya sampai sekitar, dalam tafsir ini disebut Zuha as-Samanina sana, sekitar 80-an tahun. Jadi kerajaannya hebat betul, kekuasaannya luar biasa, sampai-sampai ada ratu yang kalau ke istana Sulaiman ini tercengang lah ya, saking hebat istananya itu, lantainya aja mengkilat luar biasa. Hebat lah di Sulaiman. Namun setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, Nabi Sulaiman meninggal dunia tahun, di sini disebutkan sekitar 975 sebelum Masehi. Jadi Palestina itu sudah ada ya dulu. Dari dulu itu sudah ada. Di zaman dulu Talut, Daud, Sulaiman sudah ada. Dari zaman Nabi Yusuf bahkan jauh sebelum itu sudah ada. Dari zaman Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan anaknya Nabi Isa, Nabi Isa anaknya Nabi Ibrahim. Dari dulu sudah ada Palestina. Itu yang disebut Bani Israel. Jadi setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia sekitar tahun 975 sebelum Masehi. Jadi 975 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Nah itu meninggal dunia Nabi Sulaiman. In qasamat mamlakatuhum ila qismain. Jadi kerajaannya terpecah menjadi dua. Mamlaka Yahuda fil janub, di selatan itu kerajaan Yahuda, Yahuda.
Mamlakah Israel di Syamal, jadi di utara itu kerajaan Israel. Wastamarrata fi sira'in wa niza' hatta qadal Asyuriyun. Jadi dua kerajaan yang pecah ini saling perang terus sampai akhirnya Asyuriyun itu tahun 721 sebelum Masehi. Asyuriyun yang ada di wilayah Irak ya, Asyuriyun itu menguasai kerajaan Israel. Wa qadha Bukhtunasar ala mamlakat Yahuda. Itu kerajaan Yahuda itu dikuasai oleh Bukhtunasar. Bukhtunasar juga Irak juga. Tahun 588 sebelum Masehi. Ini yang diceritakan di Al-Qur'an ini di surat Al-Isra ini mainannya sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Kalau yang baru-baru itu yang Palestina Al-Quds dibebaskan oleh Sayyidina Umar itu kan setelah era Rasulullah. Jauh setelah itu. Ini berbicara, ayat ini berbicara jauh sebelum Masehi bahkan. Tapi memang ada sebagian yang mengaitkan ayat-ayat ini dengan Palestina masa kini. Tapi ya enggak juga, tidak ada masalah juga sebenarnya kalau untuk ngambil pelajaran ya, untuk ngambil pelajaran. Tapi yang disebut di surat Al-Isra ayat 4 dan seterusnya ini tadi adalah kisah atau cerita yang dulu sebelum Masehi itu yang termaktub di dalam kitab Taurat. Kemudian setelah meninggal dunia Nabi Sulaiman, kemudian pecah kerajaannya jadi dua, perang terus, akhirnya dikuasai Asyuriyun dan Bukhtunasar. Kemudian Bani Israel ini inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika rusak kondisinya, maka dia ketika kemenangan itu tidak disyukuri, yang akhirnya malah berebut kekuasaan, saling perang, menghancurkan bumi. Akhirnya apa? Wa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa yadkhulu al-masjid kama taqulu awwal marrah litabbiru ma'alau tadbira. Ini kan janji Allah berikutnya, maka akan dihancurkan lagi. Fa in udtum udna. Kalau kalian kembali menghancurkan bumi gitu, kami akan kembali menghukum kalian. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bani Israel dikalahkan lagi yang kedua kali itu. Jadi yang pertama kali menghancurkan muka bumi, kemudian dikirim seseorang yaitu Jalut untuk menghancurkan, kemudian dikasih giliran menang lagi di tangan Talut, Daud. Kemudian setelah itu malah tidak mensyukuri kemenangan, membuat kerusakan lagi yang kedua kali di muka bumi. Akhirnya Allah kirim lagi utusan untuk menghancurkan mereka. Dan siapa utusan yang menghancurkan mereka itu dalam bentang sejarah yang terkuat adalah Titus. Titus itu tahun 70 Masehi. 70 Masehi. 70 Masehi itu kan setelah era Nabi Isa ya. Itu kan bentangan sejarah yang begitu luas, begitu panjang. Membunuh Nabi Zakaria, itu kerjaan bunuh Nabi Zakaria, bunuh Nabi. Orang itu kan kalau dikasih kemenangan, apalagi menangnya di tangan Nabi Daud, terus yang melanjutkan kekuasaannya Nabi Sulaiman, Nabi juga. Tapi ternyata setelahnya Bani Israel ini malah bunuhin Nabi. Kan mestinya kan berterima kasih gitu loh.
Nabi itu yang menyelamatkan mereka, yang memenangkan mereka, tapi malah bunuhin Nabi. Akhirnya apa? Karena melakukan pengerusakan yang luar biasa, bunuhin orang baik, nabi-nabi dan lain sebagainya. Akhirnya di tahun 70 Masehi, sekarang 2000 dan berapa nih? 2025. Berarti berapa tahun yang lalu? Udah lama betul. Di tangan Titus. Titus itu siapa? Titus itu panglima, pemimpin Romawi. Pemimpin Romawi. Ini kan sebelum Nabi, jauh sebelum Nabi lahir ya. Karena Nabi lahir, Nabi Muhammad lahir itu tahun 571, berarti 5 abad sebelum Nabi lahir. 5 abad sebelum Nabi lahir, 70 tahun setelah Nabi Isa lahir. 70 tahun setelah Nabi Isa lahir. Nabi Isa itu juga kan mau dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Isa itu kan diangkat ke langit umur 30 sekian, 33 kalau nggak salah. Nabi Isa itu kan ceritanya kan mau dibunuh oleh Bani Israel, tapi diselamatkan oleh Allah, diangkat. Terus yang dibunuh itu yang mirip gitu ya, yang mirip. Tapi mereka kalangan Bani Israel, Kristen Bani Israel ini kan mengklaim itu Isa yang disalib. Padahal Nabi Isa diangkat oleh Allah di usia sekitar 33 tahun. Jadi pembunuhan kepada Nabi, membunuh Nabi ini memang kebiasaan Bani Israel. Orang-orang baik dibunuhin. Dan akibat dari pengerusakan mereka yang kedua ini, setelah Nabi Isa diangkat umur 33 tahun, 35. Jadi 30-an tahun setelah itu Allah kirim pemimpin Romawi namanya Titus tahun 70 untuk menghancurkan mereka Bani Israel. Titus ini pemimpin Romawi yang punya di Roma itu kan ada Kolosium, itu melanjutkan pembangunan Kolosium, kamar-kamar segala macam itu dilanjutkan oleh Titus ya, di Roma, di Italia. Dia yang menghancurkan Bani Israel. Kemudian Titus ini ketika menghancurkan Bani Israel, ini menghancurkan Bani Israel sehancur-hancurnya. Berbeda dengan Buktu Nasor. Buktu Nasor itu Babilonia. Babilonia itu di mana? Babilonia itu di Irak ya. Itu Kekaisaran Babilonia itu di Irak. Itu juga menghancurkan Bani Israel juga sebelum Titus. Tapi tidak sedahsyat Titus. Titus ini memang habislah Bani Israel, dihancurkan oleh Titus. Pada akhirnya, pada kesimpulan terakhirnya, kemudian Syekh Muhammad Sayyid Tantawi dalam kitab tafsirnya ini menekankan begini, bahwa Bani Israel ini sebenarnya melakukan kerusakan di muka bumi bukan hanya 2 kali. Jadi melakukan kerusakan di muka bumi ini sering kali. Tapi di dalam Al-Quran yang menegaskan apa yang termaktub dalam Taurat itu disebut 2 kali. La tufsidunna fil ardi marrataini. Ya kan? Kalian pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. 2 kali ini maksudnya adalah 2
pengerusakan yang paling hebat. Pengerusakan yang lain-lainnya banyak, tapi yang menonjol dua. Jadi kalau nanti ada yang bertanya-tanya, gimana nih? Pengerusakannya cuma 2 kali, padahal Israel itu merusaknya banyak betul sampai sekarang. Masa yang sekarang ini nggak kesebut juga? Sebenarnya kesebut, cuma di surat Al-Isra ini yang disebut 2 kali itu yang paling menonjol. Di ayat yang lain itu disebutkan bahwa kalau Bani Israel melakukan pengerusakan terus menerus, maka kami akan mengirimkan orang yang untuk membasmi mereka terus menerus juga. Ada di ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbuk, diingatlah ketika Tuhanmu mengabarkan, hai Nabi Muhammad, ingatlah ketika Tuhanmu mengabarkan, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengirimkan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, kepada Bani Israel yang sekarang terus Bani Israel itu Yahudi, yang Israel sebenarnya. Nah, ini dijelaskan di ayat yang lain. Sampai hari kiamat kami akan mengirimkan kepada mereka Yahudi sampai hari kiamat mayyasumuhum su'al azab, orang-orang yang menimpakan azab buruk kepada mereka sampai hari kiamat, termasuk saat ini. Israel, Yahudi, Zionis saat ini kalau melakukan kerusakan di muka bumi, Allah akan kirimkan, yaitu Pak Prabowo kan ikut andil juga, ikut andil untuk udah cukup Anda melakukan kerusakan di Palestina. Ya mudah-mudahan Indonesia lah ya yang punya peran dominan untuk bisa menyelesaikan konflik, atau bukan konflik sebenarnya, penjajahan Israel ke Palestina. Jadi ternyata bukan 2 saja yang disebutkan di surat Al-Isra 2 kali melakukan pengerusakan, tapi ternyata di ayat yang lain Bani Israel, Yahudi ini melakukan pengerusakan sering. Bahkan kalaupun Yahudi melakukan pengerusakan sampai hari kiamat, itu pasti Allah kirim orang yang menghancurkan mereka, yang membungkam mereka, yang pada akhirnya nanti kemenangan Palestina atas Yahudi ini menjadi tanda kiamat. Tapi kemenangan yang kapan? Allahu a'lam. Dan di Al-Quran ini memang gonjang-ganjing Palestina Israel ini terus berjalan. Di Al-Quran itu sudah disebut. Tapi yang kemenangan yang mana yang menjadi tanda kiamat? Allahu a'lam. Yang jelas kiamat itu terjadinya pada hari Jumat. Tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, hanya Allah yang tahu. Manusia yang paling dekat, paling mulia pun Nabi Muhammad tidak tahu tanggal, bulan, tahun kiamat terjadi kapan. Tapi yang jelas harinya adalah hari Jumat. Jadi ini yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini, yang pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 4 sampai ayat berapa ini? Sampai ayat 8. Satu, sunnatullah yang berlaku di muka bumi, asa rabbukum ayyarhamakum. Ya, mudah-mudahan Tuhan kalian merahmati, menyayangi kalian. Fa in udtum udna,
Kalau kalian kembali melakukan kerusakan, kami juga akan kembali menghukum kalian. Jadi kalau orang yang berbuat buruk pasti akan dibalas keburukannya. Waja'alna jahannama lil kafirin hasira. Jadi kalau yang tadi itu kan di dunia, kalau di akhirat bagaimana? Waja'alna jahannama lil kafirin hasira. Bagi orang-orang kafir kami akan siapkan neraka jahanam sebagai tikarnya, sebagai alasnya. Ini di akhirat. Maka dari ayat-ayat ini, surat Al-Isra ayat 4 sampai 8 ini akan menekankan betul sunnatullah, bahwa kita hanya melakukan kebaikan di muka bumi. Kalau baik akan kembali ke kita, kalau berbuat buruk akan balik juga ke. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan. Allahu a'lam. Kalau Palestina merdeka berarti kan kiamat. Terus kalau doa kita jangan menang dulu biar gak kiamat, gimana Pak Ustaz? Jadi kiamat itu hanya Allah yang Nabi Muhammad pun tidak tahu. Tapi yang jelas seperti tadi disampaikan, kalau harinya sudah diketahui hari Jumat berdasarkan hadis, tapi tanggal bulan tahunnya tidak tahu. Yang kemenangan Palestina atas Israel yang menjadi tanda kiamat itu kemenangannya kapan? Kemerdekaan yang ini sekarang nih belum merdeka ya? Belum ya, masih perjanjian damai ya. Perjanjian damai kemarin malah nyerang lagi katanya di nasional. Itu kemerdekaan yang kapan? Karena Quds ini kan dimerdekakan setelah era Rasulullah kan 2 kali. Yang pertama dimerdekakan oleh Sayyidina Umar, yang kedua dimerdekakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang ketiga ini belum tahu nih ke depan ini, mungkin aja Prabowo mungkin saja Prabowo, mungkin saja ya siapapun lah dari Indonesia yang punya punya giroh, punya semangat untuk ikut kemerdekaan Palestina. Yang ketiga ini belum tahu, mudah-mudahan Indonesia. Itu ya. Jadi doanya, ya Allah merdekakan Palestina. Tetap merdekakan Palestina. Karena kita tidak tahu kemerdekaan yang mana yang menjadi tanda kiamat. Bisa jadi nanti kemerdekaan yang ke-10 atau yang ke-100, kita nggak tahu. Ini baru kemerdekaan yang kedua, gitu. Yang ketiga belum. Allah Akbar. Satu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini berandai-andai Pak. Kemarin waktu Pak Prabowo menghimbau Israel agar perdamaian kemerdekaan Palestina itu mengancam Jakarta mau dinuklirkan, kirim rudal. Nah itu seandainya terjadi, karena kita kebetulan kan nggak punya rudal nuklir. Seandainya kemarin seperti Iran kan balas membalas, seandainya kita punya juga atau mungkin negara lain yang punya ikut membantu gitu, terjadi perang nuklir itu, apakah itu kiamat atau akan kiamat besar atau kiamat kecil kira-kira? Terima kasih. Jadi yang menjadi tanda kiamat itu adalah kemenangan Palestina terhadap Israel, terhadap dunia. Yang nanti yang pada puncaknya Israel ini kan pada takut, terus nyumput di belakang pohonnya ngomong ya, pohonnya ngomong. Itu di belakang saya ada Yahudi.
kecuali satu pohon namanya pohon workot. Pohon workot kayak pohon cemara, kayak berduri-duri. Pohon workot itu diem aja dia ngasih tahu. Inilah makanya pohon workot perlu diwaspadai. Jadi kalau perangnya di Indonesia itu kiamat atau tidak? Nanti kalau terjadi misalkan ya perang dunia gara-gara dua ini, sekarang ini kan hampir juga, ya kan? Hampir perang dunia 3 itu. Semua gara-gara Israel Palestina ini, semua jadi ikut, Yaman ikut, Iran ikut, Indonesia ikut, semua ikut. Tapi ya kita berdoanya agar tidak terjadi pecah perang dunia 3. Dan alhamdulillah wa syukurillah di diplomasi kemarin itu ya disepakati damai. Walaupun kemudian Israel menyerang juga kita habis itu. Nggak tahu ada klarifikasi nggak kesalahan atau gimana. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Andai pun terjadi, apakah ini menjadi tanda kiamat? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Cukup ya. Demikian mungkin yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Meskipun Pak Ustaz kita belum sehat betul, alhamdulillah beliau masih memaksakan diri untuk memberikan sosial kita sekali lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, memang cerita Palestina ini memang tidak habis-habisnya sampai hari kiamat. Tapi untuk hari ini kami ingin saja yang ada garis merahnya, yaitu sunatullah. Mari kita tidak bosan-bosannya senantiasa berbuat yang terbaik. Kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita berbuat yang tidak baik, juga akan kembali kepada diri kita. Itu mungkin positif yang bisa kita ambil untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mari kita duduk dan kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu sekalian, sebelum kita ke tempat masing-masing, alhamdulillah ibu sudah menyiapkan sarapan bagi kita. Untuk kita sekarang terus. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.